Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, saya Taruna Utama Sinta Nabila STB 3927, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai salah kaprah masyarakat terhadap fungsi lembaga pemasyarakatan. Di zaman yang sudah modern seperti ini, masih banyak tanda tanya dalam masyarakat mengenai kehidupan di dalam lapas. Banyak sekali masyarakat yang menilai bahwa lapas adalah tempat untuk menjalani masa pidana saja. Para warga binaan pemasyarakatan di dalam lapas hanya menghabiskan waktu untuk berdiam dan menunggu waktu pidana mereka selesai. Nah, di sini tentu muncullah salah kaprah di masyarakat, yang dimana masyarakat belum memahami bahwa lapas bukan tempat untuk menjalani masa kurungan pidana saja, tetapi lapas melakukan pembinaan untuk para warga binaan pemasyarakatan. Ada banyak citra buruk yang sering hadir dalam ruang lingkup lapas, mulai dari film, YouTube, dan media berita lainnya yang membuat banyak orang beranggapan jika lapas merupakan sekolah kejahatan. Seperti yang bisa kita lihat dari artikel berita di bawah ini, berisikan bahwa lapas sering dituduh sebagai School of Crime atau sekolah kejahatan. Kalangan kriminologi menyebutnya sebagai miniatur kehidupan kriminal, yang dimana dijelaskan bahwa adanya tuduhan seperti itu lantaran tidak sedikitnya alumni lapas atau mantan narapidana sering kembali menjadi penjahat kambuhan atau residivis. Masyarakat menilai bahwa di dalam lapas tidak diberi pembekalan, tidak diberi bimbingan, sehingga banyak yang mengulangi tindak pidana lagi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih kehidupan dalam lapas yang sebenarnya. Maka muncullah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai fungsi lembaga pemasyarakatan. Fungsi lembaga pemasyarakatan sendiri ini bukan sebagai tempat sekolah kejahatan, namun lapas memiliki peran yang berfungsi untuk melakukan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Sehingga lapas tidak hanya menahan para pelaku tindak pidana di satu tempat saja, atau bahkan bukan hanya sebagai tempat sekolah kejahatan. Namun, lapas sendiri ini merupakan tempat untuk melaksanakan pembimbingan serta pembinaan untuk para warga binaan pemasyarakatan, agar mereka dapat menjadi insan yang lebih baik ketika kembali ke masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan dua jenis pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Yang pertama kita akan bahas mengenai pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini yaitu para warga binaan diberi kegiatan kerja. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pun tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya dipergunakan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara. Pembinaan kemandirian seperti ini yang terdiri dari bimbingan kerja bisa berupa contoh pembuatan keset, kerajinan kayu, mebel, serta pertanian dan perkebunan. Pengembangan pembinaan kemandirian ini di dalam lapas sangat diperlukan. Selain untuk mengembangkan potensi, ini juga untuk mengasah bakat dan minat warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian ini terdiri dari pendidikan mental, yaitu pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada pembinaan spiritual. Pembinaan spiritual ini mencakup pembinaan dan pembekalan pada agama. Selanjutnya ada pembinaan jasmani, terdiri dari cabang olahraga seperti senam, volleyball, sepak bola, dan sebagainya. Pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh lapas ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai pedoman pada masa peralihan dalam pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan. Maka, lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan kegiatan pembinaan
Ini memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan pembinaan. Inilah Haris, salah seorang alumni warga binaan pemasyarakatan Lapas Pohuwanto, Gorontalo, yang kini berhasil menjadi wirausaha di kampungnya. Saat ditemui di pameran produk unggulan narapidana 2018, 3 April lalu, Haris mengaku bersyukur atas bimbingan dari para pembina selama ia berada di lapas. Pria parubaya ini bercerita tentang pengalamannya memanfaatkan banyak waktu luang saat di lapas dengan belajar pengobatan tradisional. Ketekunannya ternyata membuahkan hasil. Selain mendapat sertifikat resmi, Haris juga mampu membuktikan bahwa mantan narapidana sanggup bersaing dalam dunia wirausaha. Saya berharap semoga teman-teman tidak perlu malu untuk belajar keterampilan apa saja yang disediakan oleh lapas, yang diberikan oleh lapas. Jadi terutama itu tidak perlu malu itu. Karena biasa kalau kita orang Gorontalo, orangnya pasti gengsi tinggi, Bu. Jadi itu awalnya, terus dari niat kita mau berubah. Kemampuan Haris dalam menghadapi dunia luar setelah masa tahanannya selesai mendapat apresiasi besar dari Rusdedi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pohuwanto, Gorontalo, sekaligus pembina Haris selama di lapas. Menurut Rusdedi, Haris patut dijadikan contoh bagi warga binaan lainnya untuk terus berani berkarya dan mandiri di tengah masyarakat nantinya. Memang dari awal kita memberikan pembinaan bagaimana supaya narapidana itu mempunyai bekal setelah bebas nantinya gitu kan, dia bisa manfaatkan keterampilannya itu. Nah, ini memberikan satu bukti bahwa lembaga pemasyarakatan memang betul-betul menjadi lembaga pembinaan. Walaupun di sana sini juga masih banyak kekurangan di tempat lain, ya persoalan-persoalan narkoba, pungli segala macam gitu ya. Tapi di Gorontalo kita bisa buktikan bahwa pembinaan memang bermanfaat setelah dia keluar. Nah, melalui video ini kita dapat memahami bahwa lapas juga memberikan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Jadi jika kita sudah tahu nih bagaimana kehidupan dalam lapas, kita bisa juga untuk terus memperluas edukasi mengenai pembahasan ini agar lebih memahami lagi bagaimana sih konsep yang dilakukan oleh lapas dalam membina WBP. Diharapkan juga para masyarakat agar mengubah mindset negatif terhadap lembaga pemasyarakatan dapat dihilangkan, karena sebenarnya lapas ini melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar bisa berinteraksi kembali dalam lingkungan masyarakat, bahkan dapat berkontribusi baik dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.